Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 kelas Sistem Instrumentasi L3 dengan dosen pengampu Pak Albara Harahap SSI MSI. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang sensor suhu, yang dimana anggota kelompok kami terdapat Saudara Jakobus Novalino Manoro, Muhammad Afandi, M. Rajib Hanafiah, Muhammad Rafi Rashid, dan juga Muhammad Akmal Sani. Yang pertama, pendahuluan. Sensor suhu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarnya. Sensor suhu ini bekerja dengan memberikan pembacaan melalui sinyal listrik. Sensor ini terdiri dari dua logam yang menghasilkan tegangan ataupun hambatan dengan mengukur tegangan pada terminal dioda ketika suhu berubah. Jadi, ketika tegangan meningkat, maka suhu yang terbaca juga meningkat. Contoh peralatan listrik ataupun elektronik yang memakai sensor suhu ini, diantaranya ada termometer suhu ruangan, termometer suhu badan, rice cooker, kulkas, dan juga AC atau pendingin ruangan. Nah, sifat dan karakteristik sensor suhu sendiri bervariasi tergantung dari jenisnya. Namun, secara umum, kebanyakan dari sensor suhu ini memiliki sifat-sifat yang umum, yaitu ada satu, akurasi, presisi, rentang operasi, respon waktu, stabilitas, linearitas, resolusi, dan juga reproduksibilitas. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang thermoresistive sensor, yang dimana sensor thermoresistif ini adalah peralatan yang digunakan untuk aplikasi pengukuran seperti radiasi insiden, suhu, dan juga kecepatan fluida. Dua jenis dari sensor ini adalah yang pertama yaitu sensor berbasis konduktor atau FTD, yaitu resistance temperature detector yang memiliki ciri metal wire atau berkawat logam, berselaput tipis, dan juga berbahan silikon. Dan yang kedua adalah sensor berbasis semikonduktor atau termistor, yang dimana sensor ini beroperasi dengan bias terbalik, memiliki kapasitansi kecil, dan juga kebocoran arus yang rendah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang RTD tadi, yaitu Resistance Temperature Detectors, yang dimana sensor temperatur ini berisi resistor untuk mengubah nilai resistansi di saat temperaturnya berubah. Jadi prinsip kerjanya ini karena RTD sendiri ini memiliki bahan yang konduktif seperti platinum, nikel, atau tembaga yang memiliki karakteristik temperatur yang linear. Jadi ketika suhu berubah, resistansi listrik dalam sensor juga berubah secara proporsional, yang menghasilkan sinyal yang dapat diukur untuk menentukan suhu. Keunggulan dari RTD sendiri ini ada tiga, yaitu yang pertama keakuratan yang tinggi, yang kedua stabilitas yang jangka panjang, sehingga menghasilkan hasil yang stabil. Lalu ketiga ini rentang suhu yang luas, sehingga dapat diaplikasikan ke dalam banyak eh, eh, hal. Selanjutnya ada konstruksi dari probe RTD. Yang dimana yang pertama ada pengkabelannya. Untuk mengukur suhu, elemen RTD harus terhubung terhadap semacam peralatan kontrol atau pemantauan. Lalu yang kedua ada material kabelnya. Yang pertama ini ada probe yang berisolasi dengan PVC untuk temperatur di antara minus 40 derajat hingga 105 derajat Celcius. Yang kedua
Prop RTD berisolasi PFA untuk temperatur minus 267 derajat hingga 260 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah Prop RTD berisolasi fiberglass untuk temperatur antara dari minus 73 derajat hingga 482 derajat. Namun pada Prop fiberglass ini kurang akurat walaupun tingkat eh, jarak temperaturnya ini jangkauannya luas. Lalu ada termination yang dimana prop dapat dihentikan dalam connection head, quick disconnect, terminal block, atau wire ekstensi, kabel ekstensi. Yang terakhir ada konfigurasi. Jadi setelah elemen RTD, pengaturan kawat dan konstruksi kawat selesai dipilih, konstruksi dari sensor perlu dipertimbangkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Akmal. Oke, selanjutnya ada termistor. Itu termistor ini bisa disebut dengan kata lainnya termometer resistansi, yaitu jenis termometer yang dimana resistansinya ini bervariasi sesuai dengan suhu. Ada dua jenis termometer resistansi yang umum digunakan, yaitu negatif temperatur koefisien atau NTC dan juga positif temperatur koefisien atau PTC. Kemudian pada termistor NTC, prinsip kerjanya itu saat suhu meningkat, resistansinya akan menurun, yang membuatnya sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Kemudian simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan termistor ini bervariasi tergantung pada standar yang digunakan. Misalnya di Amerika dan Jepang, simbol termistor itu seringkali ditunjukkan dalam bentuk yang berbeda dari simbol yang digunakan di Eropa. Dapat dilihat dari slide bahwa simbol yang digunakan pada US, Japan, dan Europe ini berbeda. Hal ini disesuaikan dengan konvensi dan standar yang berlaku di masing-masing wilayah, namun tetap mengacu pada fungsi dan jenis komponen yang sama. Boleh di next? Kemudian adapun prinsip kerjanya yaitu eh, didasarkan pada perubahan resistansi yang signifikan, di mana termistor ini sebagai respons terhadap perubahan suhu meskipun resistansinya tidak linear. Salah satu keunggulan utama dari termistor ialah sensitivitasnya yang tinggi terhadap perubahan suhu kecil, sehingga membuat termistor ini sangat cocok untuk diaplikasikan yang memerlukan pemantauan suhu yang akurat. Kemudian selain itu, termistor ini juga memiliki respon yang cepat terhadap perubahan suhu karena ukurannya yang kecil dan massa termalnya yang rendah. Kemampuan dari termistor ini membuat eh, termistor sangat eh, sangat berguna sekali untuk diaplikasikan eh, karena respon yang cepat. Kemudian keunggulan lainnya itu termistor ini lebih terjangkau secara biaya. Boleh di next. Kemudian di sini disajikan tabel yaitu akan membahas perbedaan termistor dengan sensor lainnya. Dapat dilihat dari tabel di sini pada parameter rentang suhu itu termistor memiliki rentang suhu yang cukup luas, hanya 50 Celcius dari suhu tengah yang ditentukan. Kemudian RTD memiliki rentang suhu yang sangat luas mulai dari minus 260 Celcius hingga di atas 850 Celcius.
Kemudian pada LM335 memiliki rentang suhu di minus 40 Celcius hingga eh, plus 100 Celcius. Sementara AD592 memiliki rentang 20 Celcius hingga plus 105 Celcius. Kemudian dari biaya relatifnya, termistor merupakan yang paling murah, kemudian selanjutnya diikuti oleh LM335 dan juga AD592. Sementara untuk RTD eh, yang paling mahal. Kemudian dari konstan waktu, termistor ini memiliki waktu yang eh, paling lambat dalam segi responnya berkisar antara 6 hingga 14 detik. Kemudian RTD ini memiliki waktu respon antara 1 hingga 7 detik, sedangkan LM335 itu berkisar antara 1 hingga 3 detik. Dan terakhir itu ada AD592, itu berkisar waktu antara 2 hingga 60 detik. Kemudian dari segi stabilitas, termistor ini memiliki stabilitas yang sangat baik dengan variasi suhu yang sangat kecil yaitu di 0,0009 Celcius, dan juga untuk RTD dan LM335 juga eh, memiliki stabilitas yang baik dengan variasi pada 0,05 Celcius dan 0,01 Celcius. Sedangkan pada AD592 ini memiliki variasi pada 0,01 Celcius. Boleh di next. Kemudian untuk kekurangannya, eh, maaf, untuk kelebihannya, termistor ini memiliki kelebihan berupa ketahanan yang baik, umur panjang, sensitivitas tinggi, ukuran kecil, dan biaya yang rendah. Sehingga termistor ini cocok untuk mengukur suhu titik tunggal, di mana eh, pada pada RTD ini memiliki respon waktu yang cepat, keluaran linear, dan rentang operasi yang luas. Sehingga RTD ini cocok untuk mengukur rentang suhu yang beragam. Kemudian pada LM335 dan AD592 ini memiliki keluaran linear, namun dengan biaya yang sedang, tidak terlalu mahal ataupun murah. Kemudian cocok untuk pengukuran suhu dalam rentang tertentu. Kemudian dalam segi kekurangannya, termistor ini memiliki keluaran yang tidak linear, rentang suhu terbatas, dan waktu respon yang lambat. RTD mahal dan memiliki sensitivitas yang rendah. Kemudian pada LM35 ini, LM335 memiliki ukuran yang besar dan sensitivitas rendah. Dan yang terakhir itu pada AD592 memiliki waktu respon yang paling lambat, kemudian rentang suhunya itu terbatas, sensitivitasnya rendah, dan ukurannya besar. Boleh di next. Kemudian pada semikonduktor sensor ini merupakan jenis sensor yang menggunakan bahan semikonduktor yang dimana bertujuan untuk mendeteksi dan mengukur suhu atau parameter lainnya dengan pemanfaatan perubahan sifat dari listriknya. Kemudian semikonduktor sensor ini dibagi menjadi dua, yaitu integrated circuit atau IC, yaitu eh, di mana temperatur sensor yang digunakan ini eh, menggunakan sifat elektrik semikonduktor untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi dalam bentuk sirkuit terpadu. Kemudian ada contoh pada gambar slide, yaitu IC TTL 7408 SN74L S08N.
Kemudian yang kedua ini ada sensor berbasis semikonduktor atau termistor yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian sensor ini beroperasi dengan bias terbalik, memiliki kapasitansi kecil dan kebocoran arus yang rendah. Boleh di next? Kemudian ada integrated circuit, di mana integrated circuit ini merupakan komponen elektronik yang menyatukan berbagai komponen seperti transistor, resistor, kapasitor, dan dioda dalam satu chip silikon yang kecil. Kemudian untuk prinsip kerjanya itu didasarkan pada penggunaan jalur konduktif dalam bahan semikonduktor, terutama silikon untuk mengatur aliran arus listrik dan menciptakan fungsi-fungsi elektronik yang diinginkan. Kemudian keunggulan IC ini yaitu pada karakteristik ukurannya yang kecil, kinerja yang tinggi, pemakaian daya yang rendah, reliabilitas yang tinggi, dan biaya produksi yang rendah. Sehingga dari keunggulan tersebut menjadikan integrated circuit atau IC menjadi salah satu komponen kunci dalam teknologi elektronik modern yang memungkinkan pembuatan perangkat elektronik itu lebih kecil, lebih efisien, dan lebih handal. Boleh di next? Kemudian perbedaan antara termistor dalam kategori thermoresistive sensor dan termistor dalam semikonduktor sensor. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hmm, pada termistor itu dalam kategori thermoresistive sensor itu terbuat dari bahan konduktif seperti logam oksida. Kemudian termistor ini menunjukkan karakteristik resistansi yang sensitif terhadap perubahan suhu dan juga ditandai dengan perubahan resistansi yang non-linear seiring dengan perubahan suhu. Sementara pada termistor dalam kategori semikonduktor sensor terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium. Seperti termistor pada kategori sebelumnya, eh, termistor ini juga menunjukkan sensitivitas yang sama terhadap perubahan suhu dan karakteristik resistansi yang non-linear. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya itu terletak pada bahan dasar yang digunakan dalam pembuatannya, dengan masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang serupa dalam pengukuran suhu. Sudah. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dan kita lanjut ke bagian thermoelectric sensors. Jadi, thermoelectric sensors atau sensor termoelektrik adalah jenis sensor yang menggunakan perbedaan suhu antara dua titik atau material untuk menghasilkan tegangan listrik atau untuk mengukur suhu. Dua jenis dari sensor ini, yakni yang pertama, ada thermocouples, yaitu sensor suhu yang terdiri atas dua kawat logam berbeda dan memproduksi tegangan berdasarkan perbedaan suhu antara dua junction logam. Gambarnya bisa dilihat di bawahnya. Lalu untuk jenis kedua ada thermophiles, serangkaian thermocouples yang terhubung secara seri atau paralel untuk menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Bisa dilanjut? Lalu ada thermocouples jenis pertama tadi, yaitu sensor suhu yang terdiri dari dua kawat logam yang berbeda yang menghasilkan tegangan berdasarkan perbedaan suhu antara dua junction logam. Untuk prinsip operasinya, thermocouple terdiri dari dua kawat logam yang berbeda yang digabungkan di satu ujung membentuk dua persimpangan pengukuran dan persimpangan referensi. Untuk keunggulannya itu, rentang suhu yang luas, thermocouples bisa mengukur suhu mulai dari minus 200 derajat Celcius sampai lebih dari 2000 derajat Celcius. Tergantung dari jenis thermocouples dan bahan yang digunakan. Untuk ketangguhan,
Mereka tahan lama dan bisa bertahan dalam lingkungan yang keras agar cocok untuk aplikasi industri. Yang keunggulan yang ketiga itu waktu respon yang cepat. Thermocouples merespon cepat terhadap perbedaan suhu yang memberikan pengukuran secara real time. Next. Thermophiles. Jenis kedua tadi, yaitu serangkaian thermocouples yang terhubung secara seri atau paralel untuk menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Prinsip operasinya yakni terdiri dari beberapa thermocouples yang terhubung secara seri atau paralel. Nah, untuk keunggulannya sendiri, sensitivitas lebih tinggi dengan penggabungan beberapa thermophiles menawarkan peningkatan sensitivitas terhadap perubahan suhu. Keunggulan kedua, kebisingan yang lebih rendah. Output yang digabungkan dari beberapa thermocouples memproduksi pengurangan kebisingan listrik. Lalu yang ketiga, kebanyakan fleksibel. Thermophiles bisa digunakan untuk pengukuran suhu dengan kontak dan tanpa kontak. Bisa dilanjut. Lanjutan dari thermoelectric sensors. Jadi serangkaian thermocouples yang terdiri secara seri atau paralel untuk menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Prinsip operasinya, sebuah thermophiles terdiri dari beberapa thermocouples yang terhubung secara seri atau paralel. Ketika terkena gradien suhu, setiap thermocouple menghasilkan beberapa tegangan kecil dan tegangan dari semua thermocouples yang digabungkan untuk menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Bisa dilanjut. Jadi jenis sensor dari thermocouples dan thermophiles. Yang pertama ada Cramel-Alumel atau Type K, yaitu kombinasi kawat Cramel terdiri dari 90% nikel, 10% krom, dan alumel terdiri dari 90% nikel, 2% mangan, dan 2% aluminium, yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dalam rentang minus 200 derajat Celcius sampai 1.260 derajat Celcius. Lalu yang kedua, yaitu platinum radium atau type S, digunakan untuk suhu tinggi, biasanya dari rentang 0 derajat Celcius sampai 1.600 derajat Celcius. Contohnya kombinasi kawat, termasuk platinum 90% dengan radium 10%. Dari tipe ketiga ini yaitu platinum radium atau type B, yang dimanfaatkan untuk aplikasi suhu sangat tinggi, dengan rentang pengukuran biasanya dari 600 derajat Celcius sampai 1.700 derajat Celcius. Contoh kombinasi kawat termasuk dari platinum 70% dengan rhodium 30%. Lalu untuk yang keempat sendiri yaitu tungsten rhenium atau type C. Dikhususkan untuk pengukuran suhu ekstrim di atas 2.300 derajat Celcius dengan kombinasi kawat termasuk tungsten 95% dan rhenium 5%. Next. Semiconductor sensors atau sensor semiconductor, yakni perangkat yang menggunakan karakteristik listrik dari material semikonduktor untuk mendeteksi atau mengukur fenomena listrik seperti suhu, tekanan, cahaya, atau medan magnet. Semikonduktor adalah jenis material di antara konduktor dan isolator dalam konduktivitas listrik. Ini punya karakteristik yang memungkinkan pengendalian aliran arus listrik dengan mengatur jumlah pembawa muatan dalam material. Parameter-parameternya ada 8 yang penting, yakni konduktivitas, gap energi, pembawa muatan, konsentrasi donor dan akseptor, suhu, kemurnian, proses manufaktur, dan radiasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di dalam semikonduktor, atom-atom membentuk struktur kristal di mana elektron-elektron berbagi. Terdapat celah energi antara pita valensi dan pita konduksi, di mana elektron dapat bergerak bebas. Pita valensi adalah pita energi tertinggi yang diisi penuh oleh elektron, sedangkan pita konduksi adalah pita energi yang di atasnya, di mana elektron dapat bergerak bebas. Ketika energi tambahan diberikan ke semikonduktor, misalnya melalui pemanasan atau pemaparan cahaya, beberapa elektron dari pita valensi dapat melompat ke pita konduksi. Elektron yang berpindah dari pita valensi ke pita konduksi membentuk pembawa muatan yang memungkinkan konduktivitas listrik dalam semikonduktor. Selanjutnya,
Berikut adalah jenis-jenis semiconductor sensor beserta keunggulan dan keterbatasannya serta pengaplikasiannya. Yang pertama ada termistor yang bersifat sensitif terhadap suhu, memiliki keunggulan sensitif terhadap perubahan suhu dengan stabilitas yang baik dan umur yang panjang. Lalu untuk keterbatasannya, rentan terhadap respon linear di luar rentang suhu operasionalnya. Dan pengaplikasiannya terdapat pada termometer digital. Lalu ada dioda suhu atau temperatur diode dengan karakteristik mengukur dengan presisi. Keunggulannya, merespon cepat terhadap suhu dan toleransi yang baik terhadap variasi suhu lingkungan. Keterbatasannya memerlukan pengaturan tegangan dan arus yang tepat untuk operasi yang optimal. Untuk pengaplikasiannya terdapat pada sensor suhu LM35. Lalu ada sensor tekanan semikonduktor yang memiliki karakteristik mengukur tekanan dengan akurat, memiliki keunggulan akurasi tinggi dan sensitivitas terhadap perubahan tekanan yang halus. Keterbatasannya rentan terhadap efek non-linearitas seperti histeresis atau drift. Pengaplikasiannya terdapat pada sensor tekanan MP-X5050. Lalu ada sensor medan magnet semikonduktor untuk mendeteksi medan magnet. Keunggulannya, sensitivitas tinggi terhadap medan magnetik dengan ukuran kecil dan konsumsi daya rendah. Keterbatasannya rentan terhadap gangguan elektromagnetik atau interferensi luar. Untuk pengaplikasiannya, sensor medan magnet Hall A3144. Dan yang terakhir ada sensor cahaya semikonduktor untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dengan keunggulan respon cepat terhadap perubahan cahaya dan sensitivitas terhadap berbagai spektrum cahaya. Keterbatasannya rentan terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu atau kelembapan. Untuk pengaplikasiannya sensor cahaya LDR atau Light Dependent Resistor. Next. Lalu selanjutnya ada sensor yang berdasarkan pengaruh sekunder yang terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh terhadap kecepatan suara dan indeks bias. Untuk pengaruh terhadap kecepatan suara terdapat pada sensor suhu akustik. Sensor suhu akustik mendeteksi suhu dengan mengukur perubahan kecepatan dan frekuensi gelombang suara berdasarkan prinsip akustik. Sensor menggunakan hubungan antara kecepatan, karakteristik rambat, dan suhu gelombang suara yang merambat dalam suatu media untuk mengukur suhu. Ketika suhu dalam medium berubah, kecepatan dan frekuensi gelombang suara juga berubah sesuai dengan sifat thermal medium. Menghitung suhu dengan karakteristik pemantauannya yang unik, sensor suhu akustik biasanya digunakan untuk pemantauan kesehatan struktur yang kompleks. Next. Kecepatan rambat bunyi berkaitan erat dengan massa jenis, modulus elastisitas, dan tekanan medium yang dilaluinya. Perubahan suhu dapat dideteksi dengan mengamati pengaruh suhu terhadap time of flight atau TOF pada medium. Biasanya cepat rambat bunyi berbanding lurus dengan suhu, sehingga semakin tinggi suhu makin cepat rambat bunyi dalam medium juga meningkat. Dengan mengukur perubahan kecepatan suara, perubahan suhu dapat disimpulkan. Proses pengukuran memerlukan wilayah kecil inersia termal efektif untuk ditempatkan dalam bidang suhu. Metode pengukuran akustik kontak ini memberikan pengukuran waktu nyata, akurasi tinggi, tentang pengukuran luas, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, menjadikannya solusi menjanjikan untuk pengukuran suhu di lingkungan yang keras. Selanjutnya ada suhu berdasarkan indeks bias, yaitu sensor suhu optik. Sensor suhu optik adalah sensor suhu yang didasarkan pada teknologi optik. Sensor suhu optik dapat dioperasikan dalam rentang suhu yang sangat luas, tidak sensitif terhadap interferensi elektromagnetik, dan tidak memerlukan kabel listrik yang penting untuk beberapa aplikasi tegangan tinggi di mana bahan isolasi perlu digunakan. Next. Sensor suhu optik menggunakan prinsip hukum Stephen Boltzmann dan hukum radiasi Planck untuk mengukur suhu berdasarkan efek optik panas. Kombinasi dua efek berbeda menentukan sensitivitas suhu. Ekspansi termal yang diukur dengan
koefisien ekspansi termal, dan perubahan indeks bias. Integrator optoelektronik digunakan yang mengirimkan cahaya ke sensor kisi dan menganalisis cahaya yang dipantulkan untuk menentukan jumlah regangan. Laser dioda rongga eksternal cocok sebagai sumber cahaya. Misalnya, untuk mengukur suhu suatu benda, perlu dipasang sensor berbasis FBG pada komponen tersebut, sehingga memperoleh suhu yang sama. Beberapa sensor dipasang dengan lem skrup atau alat berupa serupa, sementara yang lain tertanam pada beberapa bahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Infrared thermometer atau yang disebut dengan termometer inframerah merupakan alat ukur suhu tubuh digital yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik. Digambarkan dalam bentuk suhu, termometer ini menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat, dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa disentuh. Biasanya alat ini digunakan ketika objek bergerak cepat. Letaknya yang jauh, memiliki permukaan yang panas, ada di lingkungan berbahaya, hingga untuk menghindari kontaminasi objek seperti makanan, alat medis, obat-obatan, dan lain sebagainya. Next. Adapun prinsip kerja menggunakan perambatan panas melalui radiasi. Energi radiasi dan permukaan tubuh ditangkap dan diubah menjadi energi listrik, kemudian ditampilkan dalam angka-angka digital pada termometer inframerah. Cara menggunakannya cukup meletakkan sensor ke arah dahi atau objek lainnya yang ingin diukur suhunya. Kemudian nantinya sinar inframerah akan membaca panas yang keluar dari objek hasil pengukuran segera muncul di layar. Next. Sensor suhu expansion merupakan suatu komponen yang difungsikan khusus pada sistem pendinginan mobil. Fungsi utama dari sensor suhu ini mendeteksi freon yang keluar dari evaporator dan mengatur jumlah freon yang akan masuk ke evaporator berdasarkan beban sistem pendingin. Jumlah freon yang disalurkan ke evaporator akan sesuai dengan sensor panas yang diterima oleh heat sensing tab. Bila mendeteksi suhu yang tinggi, maka tekanan freon yang disalurkan akan tinggi juga dan sebaliknya. Next. Sensor suhu metal ataupun termokopel. Metal merupakan jenis sensor suhu yang digunakan untuk mengukur suhu dengan jenis logam konduktor. Berbeda dengan digabungkan termokopel, dengan tipe R, S, dan B, menggunakan logam-logam yang berbeda. Fungsi dari sensor suhu metal untuk mendeteksi suhu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang akan digunakan pada berbagai aplikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki batas pengukuran minus 70 Celcius hingga 600 Celcius. Next. Bimetal adalah jenis sensor suhu atau saklar elektromekanis yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien muainya, yang direkatkan menjadi satu. Bimetal biasanya digunakan pada saklar termostat yang biasanya diaplikasikan untuk mengontrol elemen pemanas, seperti pada setrika, pemanas air, oven, tungku, pembakaran, penanak nasi, dan lain sebagainya. Selain digunakan pada saklar termostat, bimetal biasanya juga digunakan pada perangkat pelindung atau protektor seperti MCB dan overload relay yang berfungsi untuk melindungi rangkaian dan arus lebih. Next. Ketika bimetal dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi akan memuai lebih panjang, sedangkan yang memiliki koefisien muai lebih rendah akan memuai lebih pendek. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang muainya lebih rendah. Pada gambar di atas, bimetal memuai ketika dipanaskan, sehingga kontak saklar membuka dan memutus aliran arus, dan ketika dingin, kontak saklar akan menutup kembali dan memungkinkan arus listrik mengalir melaluinya. Dalam aplikasi bimetal dapat dibentuk menjadi saklar normally closed atau normally open. Next. Kesimpulan, sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat mudah dianalisis besarnya. Terdapat berbagai jenis sensor suhu yang digunakan seperti RTD, termistor, dan juga termokopel yang memiliki berbagai macam karakteristik untuk mengatur kinerja sensor suhu masing-masing seperti akurat dan presisinya. Pengaplikasian dari sensor suhu ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan adanya pengaruh sekunder, sensor suhu ini dapat dipadukan dengan sensor-sensor lainnya. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.